Taklukkan perubahan. Melangkah maju tanpa batas, semangat melakukan yang terbaik, berjuang, terus berjuanglah. Inovatif, kreatif, optimis, itu kamu. Kita pahlawan masa depan yang tak pernah kenal menyerah. Wujudkan imajinasi keindahannya, melewati batas ruang dan waktu. Taklukkan perubahan. Taklukkan perubahan. Halo Indonesia. Yeay. Selamat datang di Grand Grand Final Final SMK Digi Social Fest 2020. Bersama saya Indra Bekti Dan saya Tundara Sati. dan kami berdua akan memandu acara ini sampai acara selesai. Ya, kira-kira berapa jam kita ini nih ya? Pantengin aja pokoknya ya. Ya, betul. nggak sih? Dan tentunya kami juga mau mengucapkan terima kasih kepada Dani Heiho yang sudah membuka acara dengan jingle SMK Digi Social Fest
2020 dengan luar biasa ya Bekti Betul ya. sekali. Boleh kita agak minggir ke sana sedikit? Boleh. Nah, Kebanyakan. aku ya aja, baik. Gak apa-apa, kita kanan kiri biar seru ya kan ya. Ya. Biar di rumah juga ya mungkin lagi Iya. kanan kiri. Kamu sanaan dikit dong, kita agak Oh, berjarak iya dong. Aduh. Baik, Ya, tuh Indah. Gimana? Hari ini peserta yang telah lolos dari 25 besar ke 10 besar ini akan kembali memperebutkan hadiah yang gak kalah menggiurkan. Oh, betul. Jadi nih ya Ha-ha. Bekti ya. Betul. Antusiasme teman-teman SMK yang sudah mendaftar di SMK Digi Social Fest 2020 ini luar biasa. Banyak banget teman-teman SMK yang sudah mendaftar. Jadi awalnya itu tercatat ada 1057 pendaftar. Ya. Dari 1057 pendaftar udah daftar di website, turun jadi bukan turun ya, diseleksi cukup ketat pokoknya, selisih, sisa 50. Betul. Nah, itu saya termasuk yang 1007 7. itu. Kamu daftar? Daftar kan nggak lolos jadinya. Gitu. Nah, jadi udah selesai belum? Belum dong, Belum ya, kan oke. baru sampai 50 nih. Jangan sedih, Ya. masih diseleksi lagi. Oke. Dari 50 jadi 25 besar. Nah ini betul. melalui tahap presentasi yang pertama. Mm-mm. Nah sudah dapat 25 dari yang lolos kemudian diberikan tantangan lagi. Nggak berakhir lah itu tantangan pokoknya. Akhirnya dapat 10 finalis yang hari ini sudah menanti-nanti siapakah yang akan menjadi juara dalam SMK Digi Social Fest 2020. Betul Bekti. sekali. Kamu tadi sudah memberitahukan tentang prosesnya. Saya akan kasih tahu hadiahnya. Oh itu aku Iya mau kan tahu. ini yang ditunggu-tunggu karena benar-benar menggiurkan. Harapan ketiga mendapatkan hadiah sebesar 10 juta rupiah. Yeay. Wow. Harapan kedua dapat berapa? Harapan kedua mendapatkan hadiah sebesar 15 juta rupiah. Harapan pertama mendapatkan hadiah sebesar 30 juta rupiah. Wow, gede-gede banget ya ini ya. Iya gede-gede banget ya. Heeh. Juara 3 mendapatkan hadiah sebesar 45 juta rupiah. Juara kedua mendapatkan hadiah sebesar 60 juta rupiah. Juara pertama Berapa tuh dapatnya? mendapatkan hadiah Ya. sebesar 75 juta rupiah. Ya ampun, 70 Aduh, juta. Ya banyak ampun. banget ya. Aduh, kamu Itu sayang ya kamu buat- jadi yang 1007 tadi kamu Iya udah makanya. pasti nggak dapet Itu 70 ini. juta buat beli cireng berapa tuh ya? Jangan dihitung dari situ ya. Betul Tapi sekali. ya Kak Bekti ya, dari 10 finalis ini kan memang akan merebutkan hadiah yang wow banget dari Telkom Indonesia. Totalnya 1,5 miliar. Wow, ya tadi kalau ditotal-total sampai 1,5 miliar rupiah ya. Betul. Betul. Dan hari ini kita juga akan mengetahui siapakah juara 1, 2, 3 dan harapan 1, 2, 3 yang akan terpilih berdasarkan hasil presentasi akhir yang telah dilakukan. Iya, dan sebelumnya kita saksikan dulu nih keseruan proses presentasi dan juga penjurian Grand Final Digi Social Fest 2020. Let's play! PT Telkom Indonesia menyelenggarakan Digi Social Fest 2020 di lingkungan siswa SMK untuk mengembangkan solusi digital yang mampu membawa perubahan pada isu sosial masyarakat dengan mengubah peluang menjadi solusi bagi masyarakat luas. Dan 25 besar peserta terbaik yang dipilih adalah Tim Nuansa SMK Telkom Purwokerto, Distancing SMK Telkom Purwokerto, 777 Tim SMK Telkom Medan, Firsti SMK Telkom Malang, Haijo SMK Negeri Ihya Ulumuddin Singojuru, Individu SMKN 2 Purwakarta, Akuan SMK Telkom Bandung, WDC SMK Telkom Malang, Alta Faust Carita SMK Telkom Banjarbaru, Empos SMK Telkom Malang, THP Tim SMK Tuna Sarapan Pati, Local Love SMK Telkom Malang, Pangestule Emak SMK Telkom Malang,
The Thinker, SMK Telkom Makassar, E-Jamaah, SMK Telkom Malang, PR Team, SMK Telkom Makassar, E-Cycle Study, SMK Telkom Jakarta, Lumian, SMK Telkom Malang, Sejo Production, SMK Telkom Malang, Aksa Project, SMK Telkom Bandung, Sipinol, SMK Telkom Makassar, Smart Housing, SMK Telkom Malang, Insieme Team, SMK Telkom Sandi Putra Malang, Entrepreneur Partel, SMK Pariwisata Telkom Bandung, Bismillah, SMK Telkom Malang. Dari 25 peserta ini, akan dipilih kembali sebanyak 10 peserta untuk mengikuti tahap berikutnya. Inilah 10 peserta yang masuk grand final. Tim E-Jamaah dengan aplikasi E-Jamaah dari Jawa Timur, SMKS Telkom Malang. Tim Sejo Production dengan aplikasi Kubisa dari Jawa Timur, SMKS Telkom Malang. Tim Lokal Love dengan aplikasi Ngamen Hub dari Jawa Timur, SMKS Telkom Malang. Tim Distancing dengan aplikasi Auto Repair dari Jawa Tengah, SMKS Telkom Purwokerto. 777 Team dengan aplikasi Juma Security dari Sumatera Utara, SMKS Telkom Medan. Tim Bismillah dengan aplikasi Event Cat dari Jawa Timur, SMKS Telkom Malang. Tim E-Cycle Study dengan aplikasi E-Cycle Study dari DKI Jakarta, SMKS Telkom Jakarta. THP Team dengan aplikasi Arthur dari Jawa Tengah, SMKS Tunas Harapan Pati. QR Team dengan aplikasi QR dari Sulawesi Selatan, SMKS Telkom Makassar. Tim Pangestune Emak dengan aplikasi Desaku, SMKS Telkom Malang. Waduh, ini seru banget nih Kak Bukti Iya, ya. bener, Dan bener, aku bener. ngebayangin banget ya kalau misalnya jadi peserta itu pasti pusing. Pusing 7 keliling, grogi, tengah mati karena harus presentasi depan juri-juri. Betul. Emang siapa aja sih juri-jurinya? Bapak Sumarno selaku EVP Program dan Partnership Corporate Communication Telkom. Bapak Andi Joko dari Yayasan Pendidikan Telkom. Ya. Ibu Hendita Khairina selaku Officer Bina Lingkungan Community Development Center Telkom Indonesia. Yes. Bapak Janu Arianto selaku Kepala Persatuan Perusahaan Periklanan Indonesia P3I. Bapak Andromeda Mercury, presenter TV nasional. Tuh, Wow, juri-jurinya udah jurinya keren-keren hebat-hebat. banget, Ini hebat-hebat. pasti proses penjuriannya juga sulit ya. Karena Betul. semua finalis sudah memberikan prestasi dan karya terbaiknya. Nah, penilaian grand final kali ini mengacu pada beberapa hal. Oke, apa Let aja? me say it in English. Oh wow. A British or American style? British aja British, boleh. please, British. alright. Yes. So, jadi ini ya penilaiannya mengenai competitive product, control service and quality of product, product potential, business opportunity, realistic projection, social economy impact, user-friendly, and presentation skill. Oh wow. Yes, how about my English? Your English so very good lah. Kenapa jadi pakai lah begitu? Itu mah Singlish. Oh iya maaf. Ah. Beda ya. Beda. Ya maaf. Cemana lah nih anak ini budak satu ni. Hey. betul. Lanjut. Oke, tapi memang tentunya para finalis itu juga sudah melalui proses yang lumayan agak melelahkan. Betul. Tapi memang itu perjuangan dia untuk bisa menjadi finalis hari ini. Gitu. Setuju. Oke, iya Mama Tiri. Biar semangat nih yang Oh iya, nonton ya kan. betul. Apalagi yang pakai apa tadi itu mungkin ada yang pakai headphone ya kan. Pas lagi kaget gitu ya. Kesel banget. Tapi hebat dong. banget ya ampun ini teman-teman SMK aku nih yang masih muda seumuran sama aku gitu. Hebat-hebat loh. Apa? Masalah? Enggak ada. Aku masih muda loh nih. Oh, teman-teman SMK memang hebat. Iya, Kamu masih muda ya. belum tentu ya. Iya itu dia. Aku nggak berani ngucap senior Makasih loh. soalnya. Nah, jadi keren banget ya mereka ini bisa buat aplikasi Ya. yang tentunya bermanfaat untuk masyarakat. Ya, dan acara ini, nah keren banget terselenggara sebagai bentuk dukungan nyata Telkom Indonesia yang memberikan apresiasi kepada pelajar SMK se-Indonesia untuk tumbuh dan berkembang secara kreatif dan tentunya dalam inovasi digital. Terima kasih ya kita ucapkan kepada Telkom Indonesia. Betul. Tapi nih Kak Bekti, aku sudah nggak sabar
sabar aku pengen tahu siapa yang akan menang hari ini. Nah, ini teman-teman SMK juga udah bergabung sama kita Ya. di YouTube channel. Yes. Jadi kalau misalnya teman-teman yang udah gabung sama kita di YouTube channel mau kasih komen, like, or subscribe, Yes. itu boleh banget. Langsung aja Betul. tulis siapa yang kalian dukung di bawah ini. Tulis komen sebanyak-banyaknya. Betul. Siapa pemenangnya. Ya, siapa finalis favorit kamu? Betul. Oke. Nah, tidak sebelum kita memulai acara dan mengetahui pemenangnya, terlebih dahulu kita akan dengarkan bersama-sama sambutan yang akan disampaikan oleh Bapak Heri Susanto selaku Senior General Manager Community Development Center Telkom Indonesia. Kepada Bapak Heri Susanto, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kepada kita semua. Semoga kita senantiasa diberikan kesehatan. Yang kami banggakan kepada adik-adik SMK yang berpartisipasi dalam program SMK Digi Social Fest 2020. Program SMK Digi Social Fest 2020 ini adalah sebuah bentuk karya nyata dari PT Telkom Indonesia untuk terus mendukung kreativitas dan inovasi pelajar SMK dalam rangka mensolusikan pain point sosial lingkungan masyarakat melalui inovasi digital. Terima kasih atas antusiasme yang luar biasa dan membanggakan kepada 1057 peserta yang telah bergabung dalam kompetisi SMK Digi Social Fest 2020. Beragam ide, inovasi, dan model aplikasi yang diajukan sangat kreatif dan sangat membanggakan. Selanjutnya, setelah melalui beberapa tahapan inkubasi, terpilihlah 25 peserta yang kemudian dibekali dengan berbagai pelatihan dan mentoring sehingga ide kreatifnya dapat direalisasikan dan bermanfaat bagi masyarakat luas. Selanjutnya, setelah melalui tahap penilaian oleh Dewan Juri yang berkompeten di bidangnya, terpilihlah 10 finalis hasil implementasi terbaik. Dan alhamdulillah hari ini akan kita ketahui bersama siapakah 6 pemenang SMK Digi Social Fest 2020. Besar harapan kami seluruh ide inovasi digital yang telah diimplementasikan dapat memberikan impact yang positif bagi masyarakat sekitar. Semoga melalui kegiatan ini teman-teman SMK dapat terus berkreasi, berinovasi, dan berkontribusi untuk negeri melalui solusi-solusi digital. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih atas segala dukungan berbagai pihak. Tetap jaga kesehatan, patuhi protokol yang berlaku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SMK bisa. Terima kasih kepada Bapak Heri Susanto, Senior General Manager Community Development Center Telkom Indonesia. Nah Kak Bekti, Ya. ini selanjutnya akan ada penampilan Iya. dari para cowok-cowok. Udah cowok-cowok dia rasanya udah pengen cepetan nonton ya. Ya dong, Emang jadi siapa? Unity. Oh, yang mirip aku semua itu. Ini Kak Bekti bisa dikasih kaca nggak ya? Hah? Agak jauh Kak, jauh Makasih ya. banget. Dan usia juga jauh. Gak usah ngomong-ngomongin usia. Oh iya ya maaf. Umur tuh gak masalah, yang penting tuh semangat. Oh iya benar, semangatnya teman-teman SMK hari ini mau tahu siapa yang akan menjadi pemenang dari SMK Digi Social Fest 2020. Betul ya. Nah, pada nungguin kan? Oh, jatuh ya. Aduh. Coba diambil. Aku kira kamu Unity. Oh. Wow. Aduh, Ada aja kamu ah. mestinya itu Unity dong, bukan Indra Bekti. Iya bener ya. Ya udah kalau gitu sebelum Unity, Yes. tapi kita lihat dulu yang satu ini. Jangan kemana-mana, tetap di Grand Final SMK Digi Social Fest 2020. Jadilah pahlawan kekinian. Taklukkan perubahan.
This is Unity. You and one TY. Okay, here we go. Let's go. Cuma selatan udara, namaku mencari-cari kau cinta. Ternyata ku bodoh adanya, ini kau di depan mata. Jauh ku kejar kata tanpa pakar dan cintaku yang rusak. Tak melihat tulus hatimu yang selalu mencintaiku. Ini ku untukmu. Maukah dirimu untuk jadi satu yang paling utama di hatiku, satu yang jadi juara di hidupku, satu pendamping hidupku hanya kamu, satu Cinta di sisa hidupku. kamu aku jadi satu selamanya. Yo, jauh ku mencari kau ku kejar, ku pastikan dapatkan cinta yang ku kira paling benar. Aduh bodohnya ku tak sadar ada kamu. Ini ku untukmu. Maukah dirimu untuk jadi satu yang paling utama di hatiku, satu yang jadi juara di hidupku, satu pendamping hidupku hanya kamu, satu Cinta di sisa hidupku. kamu aku jadi satu selamanya. Sudah jangan pikir-pikir lama-lama cintaku, sudah lama-lama terpendam di dada. Untuk jadi Satu yang paling utama di hatiku, satu yang jadi juara jauh, satu pendamping hidupku hanya kamu, satu dari sisa hidupku. kamu aku jadi satu, satu yang paling utama di hatiku, baby you're the only one, satu yang jadi juara di hidup, satu pendamping hidupku hanya kamu, satu Cinta di sisa hidupku. kamu aku jadi satu selamanya, kamu aku jadi satu, kamu aku selamanya, kamu aku jadi satu, kamu aku selamanya. Yeay, kembali kita di Grand Final SMK Digi Social Fest 2020. Yeay, Wuh, seru tadi itu ya banget loh. keren banget itu, dan itu penggemarnya Unity banyak banget tadi. Aku naksir. Naksir yang mana? Ada yang keriting-keriting itu tadi Udah. lucu banget. Lucu banget Kak Bekti. Ya ampun, ingat itu lagi ada yang siaran loh itu. Ah ya oke baik lanjut aja Kak Bekti Kita lanjut ya. Daripada jadi perkara nyampe rumah. Bener. Yang siaran itu yayangnya soalnya itu ya kan. Baik. Oke. Jadi mudah-mudahan kamu tadi pada seneng dengan penampilan Unity tadi. Tenang ya. Masih ada penampilan Unity lagi tentunya. Dan ada yang lagi nungguin perform Putih Abu-Abu juga. Itu putih abu-abu. Tahan sabar pastinya karena tentunya mereka akan hadir dan ikutin terus acara hari ini, oke? Betul, tapi gak cuma ada Unity dan juga Putih Abu-Abu nih Kak Bekti. Ya. Karena hari ini kita juga sudah kedatangan 2 narasumber spesial. Bahkan kita udah ngobrol di backstage gitu ya. Betul. Kayaknya banyak banget wawasannya yang harus kita curi. Nah, itu dia. ya. Siapa aja itu, Twinda? Ini sudah hadir bersama kita ada Mas Bayu Janitra, founder dari topkarir.com. Halo Mas, apa kabar? Apa kabar? Baik, terima Boleh kasih. dibuka Mas biar Boleh kelihatan wajahnya. Oke. Yes. Kan udah jauh-jauhan ini kita sampai 5 meter loh ini ya. Iya betul. Demi Tuh aman kan ya. ganteng kan? Oh wow, makanya aku manggilnya Mas. Mas, gitu Masnya gimana? Mas. Oke, kemudian narasumber kita selanjutnya sudah hadir bersama kita ada. Gak usah dibuka, maaf, gak usah. Gitu aja, udah cakep. Lo pakai kudu buka-buka, emang disuruh. Kamu takut ya kalau dia buka masker kamu kalah ganteng. Betul, itu dia.
Denis Adiswara dibuka, ya ampun. Halo, apa kabar? Aku masih perlu nggak sih nyebutin ini title-nya ada tulisannya aktor sama CMO Kratun Channel. Kayaknya semua orang udah tahu ya. Udah Kalau aku sebutin tahu. ini, udah tahu lah ya. Seorang aktor ya. Ya. Kalau sekarang ini kita mungkin boleh ngapain aja sih sekarang nih Denis sama Mas Bayu tuh lagi sibuk apa? Boleh di-share Coba kali Mas ya. Bayu coba. Kalau kebetulan 5 tahun ini saya sama 4 partner kita lagi bangun sebuah teknologi yang namanya topkarir.com. Topkarir.com. Ya, jadi memang kita berfokus kepada pengembangan karir buat anak muda Indonesia. Oh, Gitu. keren banget itu. Oh, ini Iya. pas Jadi, juga. Ini bersinergi juga dong sama pastinya. SMK. Sama Digi acara ini. Social Fest. Iya. Exactly, Itu keren dia. banget ya Mas. Kalau Denis sendiri lagi sibuk apa nih? Heeh. Kalau sekarang selain sibuk untuk survive ya, Oh. karena masa-masa menantang seperti ini ya. Betul, like everybody else ya, pengen Iya, survive. sama seperti teman-teman gitu. Saya sedang mencoba untuk mendorong kembali penggabungan antara dunia hiburan, entertainment dengan digital gitu. Wow. Dari dulu memang somehow memang itu adalah passion saya di situ Ya. gitu. Tetapi saya juga tahu ke depannya nanti apalagi dengan situasi seperti ini harus ada digitalisasi Ya. semua bentuk hiburan. Betul, setuju. Oh, Yang tentunya pasti betul, akan iya. menguntungkan si yang punya karya cipta ya. Betul, menguntungkan pemilik karya cipta, tapi Iya. di saat yang sama juga menguntungkan teman-teman yang mungkin menonton gitu. Iya, kita juga jadi setuju. terhibur dan gak perlu lagi susah-susah karena semuanya Betul. everything is digitalized. Betul, yang penting yang dihibur pun juga mendapatkan keuntungan ya. Iya. Yes. Keuntungan dari mungkin segi kualitas ya. Dan kemudian juga kuantitas dan juga mungkin cuan. Aksesibilitas Cuan tuh, juga oh iya. dapat ya Mas. Oh itu. Iya, harus. Itu. Harus. Cuan is number one. Iya. Oke, tapi dari perkenalan singkatnya aja sebenarnya kita udah bisa narik banyak banget gitu ya. Betul. Katanya hari ini Mas Bayu mau share dikit nih Kak Bekti sama Yes. kita. Ada yang mau di-share sama teman-teman yang juga lagi nonton YouTube-nya SMK Digi Social Fest 2020 ini dari Mas Bayu khusus. Langsung aja Mas, silakan. Terima kasih. Saya izin share ya. Ya. Monggo. Karena IDs-nya adalah kita melihat landscape tentang bagaimana bangsa ini menyiapkan talenta-talenta terbaik untuk masa depan. Sudah tentu seperti itu. Jadi mungkin sambil saya materinya sudah mulai ditayangkan mungkin ya. Iya. Nah ini dia. Oke, boleh ke slide berikutnya. Ya, jadi kalau bicara tentang top karir sebenarnya prinsip kita adalah bagaimana membantu anak-anak muda Indonesia itu punya karir yang lebih baik. Kenapa bicara karir? Karena ini adalah isu yang sejak negara kita merdeka tahun 1945 sampai detik ini belum terpecahkan, yaitu adalah masalah pengangguran. Nah, kita sudah bisa diakses di Android, ya, iOS sudah bisa diakses di website atau desktop. Jadi kita sudah bisa diakses dimanapun. Even tahun lalu kita malah meluncurkan layanan pencarian kerja melalui WhatsApp. Jadi kita sudah menggunakan teknologi chatbot AI. Boleh next? Ya ini para founder, jadi ada 5 orang foundernya. Jadi di antara 5 founder ini kita punya mimpi lah, bagaimana sebenarnya Indonesia ini bisa jadi gudangnya talents gitu ya. Dan sampai detik ini kita sudah memanage kurang lebih 6,7 juta di akhir tahun lalu dan per bulan ini sudah menyentuh 7 juta talenta di Indonesia. Jadi angka yang secara numbers juga agak cukup besar gitu ya. Dan layanan kami tidak hanya meliputi lowongan pekerjaan juga, tapi ada banyak hal, beasiswa, pelatihan sertifikasi, terus kemudian ada tips karir, kemudian juga ada satu lagi yang menurut saya menarik adalah kewirausahaan. Dan 2017 kita memulai sebuah journey yang menurut saya itu sangat sentimental, yaitu adalah di mana kita membantu SMK melalui Kementerian Pendidikan Kebudayaan, waktu itu Direktorat Pembinaan SMK. Untuk membantu kurang lebih 13.400 SMK di seluruh Indonesia. Boleh next? Nah, kita bicara landscape dulu ini, karena bicara tentang digital tuh kita selalu ngelihat dari landscape besarnya. Boleh next? Nah, ada beberapa faktor strategis yang kita bisa dilihat bahwa ekosistem ini bisa diakselerasi dengan beberapa syarat. Nah, ini source-nya dari McKinsey. Yang pertama adalah bagaimana membuat sebuah produk yang customer centric atau yang
mengacu kepada customer gitu ya. Jadi sudut pandangnya customer. Yang kedua adalah bagaimana membangun konektivitas ya omni channel dari online sama offline ini nyambung. Dan di Indonesia ini salah satu contoh yang cukup real ya, bahwa misalnya teman-teman di Gojek misalnya ya, itu kan offline awalnya. Jadi pengendara Gojek gitu ya, terus kemudian ada pelanggan tadinya offline, nah sekarang di online kan. Dan sekarang bisa dua arah. Yang ketiga adalah bagaimana memanfaatkan big data sebagai pengambilan keputusan. Karena pasar bergerak begitu dinamis, kita perlu mengambil keputusan dengan sangat cepat dan akurat, jadi efisien. Yang keempat adalah bagaimana meningkatkan keamanan cyber. Untuk apa? Banyak teman-teman bilang, kalau buat produk buat aja gitu ya. Padahal enggak, produk itu harus kita jaga. Ya mungkin salah satunya adalah dengan keamanan cyber. Jadi intellectual property dari para founder itu benar-benar bisa dijaga. Yang kelima, ini poin yang benar-benar kita fokus selama 5 tahun ini kita bangun adalah bagaimana membangun talenta digital. Karena di Indonesia ini adalah kita bisa bilang kita lebih kepada target market. Jadi kita tuh sasaran pasar buat pemain-pemain di luar gitu. Kenapa enggak kita jadi kreator, innovator sesuai dengan warna dan visi dari program ini gitu kan. Boleh next? Nah kalau kita lihat beragam inovasi digital terjadi di Indonesia. Ini source-nya multiple source, tapi ini ada juga data dari Google dan Temasek sama Bain report di tahun 2019 menunjukkan apa? Yang pertama, bonus demografi akan menyebabkan kita ya melompat posisinya. Kalau kita lihat Indonesia itu ada nomor 5 terbesar di tahun 2024. Ya, tapi secara market gitu. Jadi kalau sebagai sasaran market kita besar sekali. Nah, kalau dilihat lagi even tahun ke tahun ya jumlah inovasi yang ada di Indonesia meningkat. Kebetulan datanya scattered banyak sekali, tapi saya mengambil data yang paling aman adalah dari data investasi di inovasi teknologi. Kita bisa lihat tahun ke tahun 2020 ya H1 berarti itu semester pertama itu jumlahnya kalau dilihat barnya saja itu jauh banget sama 2017. Jadi begitu besar peningkatan. Dan kita lihat Indonesia itu adalah internet ekonomi growth yang paling cepat di Asia Tenggara. Kalau kita lihat ya, Indonesia dan Vietnam. Compare to negara-negara di Asia Tenggara. Dan kita lihat bagaimana kekuatan internet ekonomi kita dari growth yang terjadi 2015, 2019 dan 2025 prediction. Jadi kalau dilihat e-commerce-nya menjulang seperti itu. Online travel, online media dan ride hailing atau kalau kita bilang Gojek gitu ya. Jadi ini salah satu yang bisa kita show. Next. Nah, parameter kedua adalah bagaimana kita melihat bahwa promosi online itu growing, bertumbuh. Bahkan kalau dilihat di 2019 itu twice, bertumbuhnya 200%. Artinya apa? Marketnya sudah ada di online. Sehingga brand-brand berusaha untuk menggapai market tersebut dengan promosi online. Ini adalah pertanda yang sangat baik. Coba compare ya. Singapura udah mulai drop, udah mulai turun ya. Vietnam naik turun ya. Yang benar-benar grow itu adalah di Indonesia, Malaysia dan Philippines juga Thailand. Nah cuma problemnya adalah Indonesia penetrasi internet masih ada gap. Jadi masih akan terus bertumbuh. Boleh next? Next lagi. Nah kalau kita bicara sekarang lapangan pekerjaan di Asia Tenggara yang tumbuh paling cepat ada 10 posisi ini. Kalau kita lihat secara basic ya, secara kasat mata, umumnya adalah semua yang berhubungan dengan teknologi. Mulai dari digital content, data analis, software engineering gitu kan, digital marketing, e-commerce dan yang lain-lain. Walaupun ada function-function yang menjadi tetap backbone. Contoh finance and accounting itu bisa jadi tetap backbone. Dan lucunya lagi adalah customer service kok terus ada gitu ya. Artinya apa? Marketnya itu memang maintaining. Karena tetap kita berhubungan dengan manusia walaupun kita berjarak. Ya kayak duduk kita gini nih. Jadi kita berjarak secara layanan tapi customer servicing harus ada. Ya sehingga masyarakat bisa mendapatkan layanan yang terbaik. Boleh next? Nah, inilah keahlian-keahlian yang teman-teman SMK harus bangun ya. Kenapa? Karena kita nggak bisa jadi
nation of talents kalau kita nggak punya kemampuan non teknis dan teknis yang digabungkan. Non teknisnya ada banyak ya, ada 10 poin, nanti bisa dilihat, ada mindset untuk bertumbuh atau kalau bahasa Inggrisnya growth mindset gitu ya. Terus kemudian continuous learning, gimana terus belajar, berpikir kritis dan yang lain-lain ya. Nah tapi ada juga keterampilan teknis. Nah ini Mas Dennis nih yang jago nih soal satu blockchain ya, lagi marak gitu kan. Nah ini blockchain ini salah satu yang harus dikuasain. Yang kedua adalah komputasi awan atau cloud computing. Analytical thinking ya, kecerdasan buatan, UI, UX design dan sebagainya. Jadi ada 10 keterampilan non teknis dan teknis yang harus kita bangun. At least kalau nggak bisa semuanya minimal 3 yang non teknis dan 3 yang teknis. Boleh next? Nah, tapi becoming a nation of talents ini fakta atau fiksi ya. Sayangnya kalau kita lihat dari posisi-posisi tadi teman-teman sekalian bahwa banyak posisi-posisi yang membutuhkan kemampuan analisis, kemampuan logis ya. Sehingga kalau kita introspeksi lebih dalam, sebetulnya ranking PISA kita sedih banget. Jadi PISA ini adalah metode ya yang dilakukan survei oleh OECD, organisasi di internasional di berbagai negara, dan Indonesia itu kalau kita lihat ada di peringkat 71 ya, menyedihkan. PISA yang diukur 3 hal. Pertama adalah matematika, kedua sains, yang ketiga adalah literasi membaca. Artinya kita nggak akan bisa jadi nation of talents kalau raport PISA kita masih seperti ini. Jadi message-nya adalah ini bisa kita jadikan bahan diskusi dan introspeksi diri juga buat semua stakeholder untuk saling bergandengan tangan untuk membangun nation of talents. Itu aja dari saya, mungkin thank you. Wow, luar biasa. Kita beri tepuk tangan dulu dong. Mungkin Tepuk lagi tangan, kasih nonton. Tepuk tangan virtual langsung. Virtual, Tulis aja betul. tuh kan di komen ada emoji tepuk tangan tuh ya kan. Ditepokin Kita deh harus tuh. adaptasi virtual kan. Itu Tuh, dia, salah bagus satu banget. skill yang harus kita punya di tahun 2021. Tadi itu kan ada beberapa pekerjaan-pekerjaan tuh ya. Iya. Nah aku tadi yang paling bisa itu tadi yang editing video deh. Sama, itu juga pakai aplikasi gratisan. Parah banget Denny ya. Baik, nah sekarang kita ke Dennis Adiswara. Ini Yes. kalau menurut Dennis sendiri gimana nih perkembangan inovasi digital di Indonesia itu sendiri? Jadi ribet ya tuh. Aduh. Berkembangnya sangat pesat sekali ya, terutama kalau misalkan teman-teman bisa lihat agak-agak throwback sedikit ke 10 tahun terakhir. Iya. Ya, perkembangannya pesat, cuma saat itu ya masih baru bisa dirasakan buat teman-teman yang ada di kota-kota besar saja. Oke. Karena itu tadi, dunia yang terkoneksi oleh internet ini harus dibarengi juga dengan penetrasi internet yang cepat juga gitu loh. Tapi untungnya sekarang sudah lumayan terkoneksi dengan baik. Terutama di tahun 2020 kemarin ya, saat kita semua terkena dampak pandemi, mau nggak mau semua orang di kota besar maupun kota kecil bahkan desa, mau nggak mau harus belajar apa itu internet gitu loh. Iya. Dan mudah-mudahan sih dengan optimisme yang ada sekarang gitu ya, kita bisa mengejar 2024 dengan lebih baik gitu. Itu menurut saya gitu loh. Masalahnya memang masih ada beberapa di mindset seperti yang tadi udah dijelaskan. Mindset yang paling agak-agak mengkhawatirkan sekarang adalah biasanya ini di Gen Z atau mungkin teman-teman yang SMK sekarang. Gen Z itu tahun 95, kelahiran tahun 95 sampai 2000, ya 2014-an lah, itu adalah Gen Z. Jadi Iya. ya teman-teman SMK Gen Y sekarang. kalau sekarang. Iya. Gen Y. Igen, Gen Z, Iya. Igen. Nah masalahnya adalah mereka punya cita-cita bagus tapi pengennya cepet, pengennya terburu-buru. Salah satunya adalah saya ingin pengen financially stable, stabil secara finansial. Betul. Saya pengen punya passive income. Saya pengen punya duit banyak. Ya. Tapi kalau bisa sebelum 30. Boleh. Bagus. Tapi harus pakai strategi. Kebanyakan dari mereka adalah pengen punya passive income, pengen punya saham di sini, pengen punya kripto di sana dan segala macam, pengen punya toko, merch dan segala macam. Itu ketika di tahun pertama mereka mulai berkarir. Oke. Atau bahkan kurang dari 1 tahun mereka berkarir.
gini, nggak ada yang namanya Instan ya. iya sesuatu yang namanya instan, Iya. tidak ada. Kalau bisa teman-teman kalian harus fokus dulu ya ngumpulin duit dari satu sumber pendapatan. Oh gitu. Apapun itu. Kalau misalkan ternyata kalian saat ini bisa menjadi karyawan dulu, nggak apa-apa. Itu dulu Fokusin aja. ditekuni ya. Itu dulu. Tapi kalau ada rezeki lebih, luangkan waktu untuk ambil online course. Dilihat tadi topik-topik mana aja yang kira-kira kalian suka, pelajarin aja, ikut online course-nya, tajemin di situ, gitu loh. Nah, kalau misalkan kalian sudah punya cukup banyak uang, baru punya second business atau side hustle kata orang-orang sekarang gitu. bener. Kata kerennya Side stream itu. income, Iya. banyak lah bahasannya. Pendapatan bahasanya. sampingan, Iya. baru di situ. Kalau ada uang nganggur, baru investasi ke saham. Jangan cepet-cepet di depan. Nanti yang ada kayak cerita-cerita yang beredar di sosmed, ada yang pinjem duit online, iya, terus habis itu ditagih. Iya. buat saham, itu jangan. Betul, gitu. pinjam duit online terus ditagih sama itunya ya apa? Debt Yang penagih collectornya. debt collectornya Oh. diancem-ancem ya kan. Itu Ya. juga ngeri ya kayak. Betul. Ingat ya teman-teman SMK ya, Ya. kalian itu masih sangat muda. Hmm. Gue selalu bilang bahwa orang-orang yang berada di umur 20-an tahun, Ya. itu memiliki superpower. Jamie. Kenapa dibilang memiliki superpower? Iya, superpower mereka adalah masih punya banyak waktu untuk belajar. Tuh, dengar. Masih punya banyak waktu untuk merintis. Tuh dengerin. Tuh, dan masih punya banyak waktu untuk eksperimen, gagal dan bangkit lagi. That's it. Itu ya. Itu. Umur 20 bagus. superpower kalian adalah waktu. Ya, betul. Tuh. Apalagi kalau kalian masih umur belasan, wah lebih super lagi. Lebih lagi ya. Lebih super lagi. Nah, Tenaga punya ya. betul. Kalau tadi aku Mas Bayu sempat kita ngobrol-ngobrol juga kan, Mas Bayu juga pun awalnya sebagai karyawan dulu ya. Betul, Iya. Baru setelah itu profesional. menjadi entrepreneur. Iya. Dan dengar-dengar malah Mas merasa bahwa saya udah terlambat gitu. Iya. Yes. Malah Yes. saya Begitu. kebalik katanya. Saya malah ke profesional dulu. Malah Iya. sekarang startup. Bagaimana? Coba. Yes, sebenarnya gini sih, kalau disuruh ulang, saya akan mengulang lebih awal. Nah, ini Itu dengerin statement basicnya ya. Oke. Ya. Kenapa? Karena tadi seperti yang Mas Denny sampaikan ya, satu yang kita nggak bisa beli is actually time. Ya, Iya. ketika kita sudah di umur 30-an, kita sudah punya banyak komitmen. For example, kita udah ada yang sebagian sudah menikah, sudah punya anak. We have a lot of komitmen ke banyak pihak gitu ya. Tapi satu yang kita harus lihat adalah angle-nya start di awal itu lebih enak. Kenapa? Karena kalau ada resiko terhadap kita, at least kita aja yang menanggung resikonya gitu. Jadi nggak ada hal lain gitu. Itu jadi fokus. Jadi kalau ditanya, kalau bisa dibalikin waktu, saya akan mulai lebih cepat. Nah ini kan kalau misalnya belajar dari pengalaman Mas Bayu. Kalau mau bisa putar balik waktu. Yang menyaksikan kita ini anak SMA. Mereka masih punya waktunya. SMK. SMK. Mereka adalah anak-anak SMK dan masih punya banyak sekali waktu, banyak sekali tenaga. Menurut Mas Bayu ada nggak sih yang harus mereka pelajari dulu sekarang? Oke. Right now. Ya, in the kalau moment. kalau bicara SMK karena kebetulan boleh dicek di historik saya ya di online gimana dari 2017 itu saya die hard banget sama SMK. Bahkan di Top Karir, iya. Di Top Karir itu kita 40% karyawan kita SMK loh. Wow. Nggak banyak company mau ambil resiko segitu besar porsinya. Tapi saya selalu punya belief sama teman-teman SMK. Kenapa kan tagline-nya SMK bisa hebat kan. Ya, betul. Saya selalu yakin kenapa. Memang secara technicalities kita harus akui anak-anak SMK jempolan. Yeay. Beneran. Kasih tepuk tangan virtual. Ganti SMK Iya. memang hebat. Iya, Nah. betul. Buktinya apa? Dari program Social Digifest ini aja, saya sudah lihat. Kebetulan saya ikut dalam proses mentoringnya juga ya. 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 Banyak banget yang keren-keren. Mulai dari memecahkan isu mengantri, misalnya kayak Desaku gitu kan. Ada lagi yang bicara tentang ngamen gitu kan. Jadi pengamen bisa dikumpulin, jadi kayak kumpulan para talenta-talenta yang kemudian bisa di-hire di kafe dan segala macam. Artinya apa? Artinya itu udah keren banget. Nah cuman memang ya kalau ditanya apa yang harus dibekalin, yang kurang dari teman-teman SMK itu adalah soft skill.
Karena memang kalau dilihat bidang studi, memang soft skill yang kurang diasah. Misalnya adalah komunikasi. Ini kayak Iya, iya. Mas Indra nih bisa, kalian Harusnya- berdua tuh bisa turun ke Terjun SMK langsung ya, ngajarin. mengenai soft skill ini ya. Iya. Boleh banget. Itu Ayo, dia. coba. Kamu langsung ya, kalau misalnya Langsung. ada cuan dikit kamu langsung, gitu dia. Kalau Dia- ilmu aku nggak apa Iyalah. namanya nggak minta cuan. Oh, iya. Cuman apa transport aja. Gitu. Agak ngeri ya transport Bener-bener. ya. Jadi soft skill yang mereka masih agak kurang ya. Iya, soft skill itu penting. Terus yang kedua adalah kebiasaan. Jadi generasi kita kebetulan kan usianya nggak terlalu jauh. Generasi kita itu sangat lekat sama buku. Ya betul. Lekat Iya dengan betul. membaca. Iya. Iya. Sehingga buat kita itu kayak jendela ilmu, bener karena memang literasi teori segala macam ada di buku gitu kan. Anak-anak sekarang mungkin nggak terlalu suka membaca, tapi saya selalu urge mereka untuk baca short content is okay. Kalau kamu suka dalemin. Jadi intinya gitu. Jadi baca portal segala macam kan banyak news gitu. Oh, Oke, terima Jadi kasih Mas Bayu. ini juga jadi pelajaran juga Banget, sebenarnya kan banget, Kak banget Bekti ya. ya. Emang berbeda, generasi yang sekarang tuh berbeda. Tapi Betul. berbeda bukan berarti buruk. Betul, dan Iya kan? kita memang harus menyesuaikan zaman ya. Itu. Sekarang apalagi udah digital semuanya gitu. Nah kalau dari Denny sendiri gimana nih untuk meningkatkan kepercayaan diri siswa SMK dengan mengedepankan kompetensi diri dan kreativitas inovasi? Hei, Langsung saya- lepas. Langsung siap aja. Belajar dari pengalaman. Ini dua-duanya monggo ya boleh memberikan komentar. Oke, simple sih sebenarnya. Baca, riset, dan analisa. Oh, Baca, riset, dan analisa. Karena saya selalu melihat setiap masalah yang ada di dunia ini, pasti sebenarnya sudah ada orang lain yang mencoba untuk memecahkan masalah tersebut. Betul. Ya, dan mereka juga pasti akan nulis biasanya. Mereka akan nulis apa yang mereka temukan pada saat mereka mencoba untuk memecahkan solusi tersebut. Nah, yang harus kita lakukan adalah membaca tulisan mereka, membaca dan menganalisa laporan dari mereka. Dan itu pun juga harus dilakukan oleh teman-teman dari SMK gitu. Karena ini saya juga pengen share pengalaman ya. Saya punya karyawan SMK juga, saya gaji juga, ya kan? Karena dia memang capable untuk apa yang dia kerjakan. Cuma saya juga menyadari bahwa dia keenakan menjadi karyawan gajian. Gitu. Nah ini hati-hati buat teman-teman SMK nantinya kalau kalian sudah punya pekerjaan, kalian mungkin akan terperangkap di zona nyaman tersebut. Zona nyaman, ini bagus terlena banget. zona Iya, nyaman iya, ini. Iya, hati-hati terlena di zona nyaman tersebut ketika kalian Dapat gaji gitu ya? Iya, masuk kantor terus Ya, digaji gitu. ya. Alangkah baiknya adalah ketika mumpung kalian sekarang masih belajar ya di SMK, kalian juga mulai nih belajar-belajar tentang entrepreneurship, Nah, tentang kewirausahaan, Yes. tentang digital marketing, terus tentang distribusi karya atau distribusi produksi dan segala macam. Pelajarin. Kalau di sekolah mungkin belum ada, cari sendiri. Udah banyak kok yang bahasa Indonesia. ya. Ikut-ikut tuh online course yang gratis-gratis gitu, Ya. nggak apa-apa. Banyak sekali. Ya, itu penting teman-teman. Supaya apa? Ketika nanti kamu jadi karyawan di sebuah kantor, ya, begitu dapat gaji, kamu tahu bahwa sebagian duit gajimu itu buat hidup, Ya. sebagian lagi duit gajimu untuk merintis usahamu sendiri suatu hari nanti. Kamu boleh loh, banyak kok kantor-kantor yang memperbolehkan karyawannya punya usaha sampingan selama tidak ada konflik of interest atau malah jadi saingan sama kantor perusahaannya. utamanya Ya, gitu. heeh. Banyak kok. Jadi kalian juga harus menyisihkan sedikit uang kalian untuk mencoba untuk bangun bisnis kalian dari awal. Wow. Gitu. Betul, betul. Kenapa teman-teman? Karena selama kalian tidur tidak bisa mencetak uang, itu artinya kalian akan kerja keras sampai mati. Nah, mau gak kayak gitu? Itu. Ya, Betul, betul, betul. kalian harus kerja sambil belajar, sambil suatu hari nanti syukur-syukur kalian bisa menemukan ya sumber pendapatan yang ketika kalian tinggal tidur gitu, duit Dibayar. tetap masuk. Contohnya Ih, misalkan enak. jualan kaos. Ya. Kita lagi tidur tapi orang Amerika yang beli Ya. gitu loh. Heeh. Itu
Itu sih. Dari hal yang simpel itu tadi jualan kaos aja bisa kayak gitu ya. Iya. Enak, Oke. hidupnya nyaman, tentram. Betul. Ya kan? Coba kalau Mas dari Mas Bayu. Bayu tanggapannya gimana Mas? Ya sebenarnya sih kalau tadi prinsipnya kan kita lihat ya. Kalau dilihat dari nature-nya SMK itu kan mereka siap kerja. Dari awal ada SMK dulu namanya STM kan. Ya. Ada SMIP dulu, saya di SMIP. Oh, Sekolah nah, ini Industri kan juga Pariwisata. termasuk SMK sebenarnya Ya, kan betul. karena kejuruan kan. Nah, proses learning yang menurut saya penting dilakukan di awal nggak ada salah. Jadi tadi statementnya Mas Denny saya agree bahwa kalau sudah lulus mau kerja silakan, mau bisnis silakan, is a choice anyway gitu kan, itu pilihan setiap orang. Tapi ketika kita melakukan itu ambil pilihan kita lakukan dengan baik, 100% gitu. Kalau perlu 1000%, Ya. kayak tadi Mas Denny bahas lah, ngatur keuangannya segala macam investasi dan yang lain-lain. Termasuk yang penting menurut saya juga ini yang suka dilupakan adalah investasi ke diri sendiri. Ya, jadi betul. knowledge tadi ya. Terus Ya. bicara sama mentor karena program-program kayak Digi Social Fast kayak gini ada mentorshipnya itu dimanfaatkan. Yes. Oke, Itu dia. Itu investasi yang 100% returnnya adalah investasi ke diri sendiri emang Nah, Kak Bekti. betul ya banget. Kan? Kita belajar sesuatu ya investasi 100% Buat kita untuk sendiri. kita sendiri. Karena nantinya tentunya ini untuk masa depan kita juga kan. Iya, Nah, yang betul. paling penting yang perlu kita miliki adalah iron will. Uh. Keinginan yang kuat kita. What Kayaknya- is your dream? Yes. Reach your dream and make it happen. Luar biasa, tepuk tangan. Ini dia Indra Bekti. Thank you. Loh kok jadi kamu Iya, bener ya. motivasi. Tapi memang kalau misalnya kita duduk ada di sini dan Ya. teman-teman SMK ini sedang menyaksikan, di sini memang auranya tuh memang motivasi sekali gitu. Bahwa Banget. setelah ini, oke kayaknya aku nggak mau lagi deh jadi tim rebahan 2021. Betul. Aduh, hari gini. 2021 gue agak-agak tim rebahan tapi cuan 2021. Betul. Nah, ada gitunya. kalau tim rebahan, aku nggak suka gelai. Oh, waduh. Lihat, Kak Dani sudah ngelihat kamu deh. Daripada nanti nontoninnya ku menangis gitu kan ya. Oke, sekarang udah banyak ya tontonan-tontonan gratis yang bisa kita manfaatin untuk investasi ke diri kita. Bisa Nah. dapat ilmu, semua gratis dari konten-konten yang ada di media sosial bisa kita manfaatin. Dapat juga feedbacknya buat kita ya. Kak Betul Bekti ya. banget. Ini si Twinda juga pintar ya anaknya ya. Iya dong, aku Bagus loh dia smart. nih. Sombong. Loh, Oke, sombong. sekarang mungkin boleh kasih pesan-pesan nih Iya. kiat-kiatnya lagi as your closing statement. Silakan dari Dennis. 2021. Untuk anak-anak SMK. 2021 ya, di masa Ya. penuh tantangan ini, kalau kalian berkarya, kalau kalian mau bergerak ya untuk menjadi lebih baik, kalian butuh konsistensi, tetapi jangan lupakan juga persistensi. Karena konsistensi itu adalah seberapa sering kalian bisa melakukan hal baik ya secara terus-menerus, sementara persistensi adalah seberapa kuat dan sering kalian bisa bangkit dari kegagalan. Wow. Itu penting. Bangkit dari kegagalan itu tuh yang penting. Iya, Betul-betul. karena yang namanya kalian nanti kerja, mau kalian itu usaha sendiri ataupun kalian ikut orang, pasti akan ada gagalnya. Ya. Jangan takut, anggap aja emang hidup ini game. Ya. Gitu aja. Penuh dengan resiko gitu ya. Iya. Iya. Kalau kita main game gimana sih? Kalau kita main game, kalau kita mati, kita pasti bisa ngulang lagi kan? Betul. Iya, betul. Iya, no, iya, iya. no hard feeling dan segala macam. Betul. Yaudah, hidup tuh game. Oh, Jadi wow. jangan putus asa. Iya. Ulang aja. Iya. Iya, wajar Bangkit kok lagi. gagal. Heeh. Nice. Thank you keren banget. Tepuk loh. tangan dulu dong untuk Iya. Dennis, Kasih Adi tuh. Suara. Siap. Kapan-kapan mabar ya. Ya, betul betul. Pusreng. Tahu nih gue nih permainannya apa. Betul, Oke, silakan Mas Bayu. 2021. Oke, kalau bicara 2021, saya pikir ini adalah tonggak sejarah ya. 2020 kita ngalamin pandemi, 2021 kita bisa melalui dan we are survivor. Yes. Gitu kan. Itu yang jadi semangat mestinya. Jadi teman-teman, sahabat-sahabat SMK, kita aware bahwa challenge-nya makin besar ke depan, tapi kita nggak bisa kalah dengan kondisi ya. Dan percayalah apa yang saya sampaikan ini dari dalam hati saya bahwa teman-teman itu adalah harapan buat bangsa ini. Jadi jangan bilang, aduh aku nggak bisa, aku nyerah segala macam. Kalian tuh adalah fondasi dari bangsa ini. Percaya deh. Kalau nggak percaya, tunggu 5 tahun lagi dan
coba di remind momen momen ini ya, Ya. bahwa kalian adalah sebagai tonggak bangsa ini. Itu dan yang terakhir adalah gini, kembali lagi hargai diri Anda. Jangan lupa berterima kasih sama diri sendiri untuk apa yang sudah Anda capai hari ini, supaya besok at least kita bisa recharge gitu. Jadi bisa kasih dampak ke Betul. masyarakat yang lebih luas. Nice. Gitu sih. Nice, keren Ih, ya. merinding aku. Jangan lupa berterima kasih sama diri sendiri. Terima kasih Twinda, hari ini kamu sudah ketemu sama teman-teman dari SMK. Semua yang menyaksikan hari ini, semoga teman-teman di luar sana tuh juga bisa mendapatkan manfaatnya dari talk show kita hari ini. Ya nggak sih, Betul Kak banget. Bekti? Ini sangat bermanfaat banget pastinya. Saya pun juga jadi belajar lagi. Iya. Ya, mudah-mudahan walaupun di umur yang sudah setengah baya ini masih Aduh, muda walaupun ya terlihatnya begitu, tapi akan bisa terus ya sukses lagi, makin sukses Iya. lagi ya kan? Amin, Kita akan amin. terus gak akan pernah berhenti sampai umur kita ini benar-benar berhenti, ya kan? Iya. Sampai game over pokoknya main Betul. terus Betul. Terima kasih banyak sekali lagi untuk Dennis Adi Suara. ya. Dan juga Mas Bayu, terima kasih banyak sudah hadir bersama kami di SMK Digi Social Fest 2020. Oke, nah ini menarik banget ya tadi tuh ya potensi yang ada di Indonesia. Tentunya bisa sekali diteruskan dan dikembangkan ya Twinda. Itu bisa banget, apalagi potensi kita juga luar biasa ya Bekti ya. Tapi apalagi juga ada para pelajar SMK ini juga bisa banget mengembangkan diri di bidang digital. Ya kan? Nah ngomong-ngomong soal inovasi nih Kak Bekti, SMK Digi Social Fest 2020 ini adalah merupakan salah satu aksi nyata dari Telkom Indonesia mendukung pelajar SMK untuk terus berinovasi dalam dunia digital. Dan ini kayaknya udah banyak banget yang nungguin, gak sabar siapa nih yang menang jadinya. Dari tadi kita ngobrol, kapan diumumin pemenangnya? Makanya sesaat lagi karena ini udah ada putih abu-abu nih yang mau siap-siap nih mau nyanyi nih. Aku masih anak sekolah. Itu Oh, kan itu itu lagunya. lagunya. Bukan, Kan putih abu-abu. beda. Ya nggak apa-apa, ada yang ketawa di rumah. Aduh, Jatuh. ampun. Ada yang ketawa tuh. Malu deh gue, Malu ya nih, aku ampun. juga sampai jatuh. Mengapa semua menangis? Biasalah. Salah lagu, ya Allah Bekti. Oke, Udah baiklah. ya. Putih Abu-Abu bukan begitu lagunya, tapi nanti kita akan lihat aja sesaat lagi. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Grand Final SMK Digi Social Fest 2020. Jadilah pahlawan kekinian. Taklukkan perubahan.
yes. Keren banget ya tadi Keren. penampilan dari Putih abu-abu. Waduh. Itu harmonisasi suaranya, duh ampun. Aku keren dengar banget. mereka latihan. Coba kamu kan penyanyi. Oh keren. Gimana? Agak keren, cuman mungkin tadi barusan di mute sama teman-teman yang nonton. Langsung tidak. Mute. Oke, baik. Kita kembali lagi di Grand Final SMK Digi Social Fest 2020. Jadilah pahlawan kekinian. Yeay. Betul. Dan ini Yes. waduh, wah, luar biasa sekali antusiasnya. Masih pada nonton, terima kasih banyak ya. Ya Nah. iyalah masih, soalnya bentar lagi kan kita masuk ke pengumuman Betul sekali, pemenang betul SMK sekali. Digi Jadi Social malam Fest. ini benar-benar makin semarak ya. Hmm. Dan ini dia yang tadi kamu bilang, kita akan mengumumkan pemenang SMK Digi Social Fest 2020. Nah, langsung aja tulis di kolom komen kira-kira siapa nih yang kamu dukung untuk menjadi pemenangnya. Langsung ramaikan. Twina Rosati, Indra Bekti, dukung siapa pilihan kamu. Bukan dong, bukan kita finalis. Iya, Ya, jadi kan. kamu tulis aja siapa finalis favorit kamu ya. Baik, kan kita akan segera langsung saja mengumumkan untuk juara harapan ketiga. Mendapatkan hadiah 10 juta rupiah. Dengan total skor 286. Diraih oleh THP Team Yeay. dengan aplikasi Arthur. Kasih tepuk tangan Iya. virtualnya. Selamat ya guys. Congratulations. Wah, selamat. Itu mungkin yang tengah ya, mungkin harus banyakin pakai masker. Ya, masker yang hitam-hitam gitu boleh. Ngilangin jerawatnya ya. Waduh, hey. Nah, jadi Arthur ini mendapatkan harapan ketiga karena paling concern sama UMKM loh. Betul. Ya, Selamat ya sekali lagi ya kepada THP Team. Ini Ya. nama aplikasinya Arthur. Yes. Lanjut ya. Lanjut. Juara harapan kedua dengan hadiah 15 juta. Total penilaian 299. Diraih oleh tujuh tim dengan aplikasi Juma Security. Yes, ini dia. Oh. Aduh, gayanya keren banget. Waduh. Ini belajar koreografinya kayaknya 15 hari. Coba dong. Wow. Bisa, aduh pegel loh kepalanya. Kan saya udah curiga. Masuk rotak-rotak gitu. Baik. Yes. Nah, ini dia. Dengan total penilaian 301 yang terpilih menjadi juara harapan 1 dan mendapatkan hadiah 30 juta rupiah. Dimenangkan oleh Ijamaah dengan aplikasi Ijamaah. Yeay, Selamat, itu dia. What's? Wah, tos-tosan awas. Itu kok malah ditoyor tuh. Iya gimana? Kalau meleset kan Iya. bahaya dong. Aduh. Iya. Kita sudah mengumumkan ada harapan 3, 2, dan 1. Dan semuanya ini mendapatkan hadiah 10 juta, 15 juta, dan 30 juta. Tapi total hadiah pada hari ini itu 1,5 miliar Bekti. Wow. Kamu udah pernah megang belum 1,5 miliar? Pernah lah, enak aja. Ya Mimpi dong. dalam mimpi. Kan kamu artis famous kan? Betul, amin. Bisa Amin, punya langsung dapat amin. segitu ya. Dilempar di muka kita brek 1,5 miliar. Iya. Baik, selamat sekali lagi Yes. untuk para pemenang. Masih ada juara 1, 2, dan 3 yang nanti kita akan mengetahuinya ya. Betul, setelah jeda berikut tetap di Grand Final SMK Digi Social Fest 2020. Jadilah pahlawan kekinian. Taklukkan perubahan.
bisa ku lepas, selalu ku inginkan dirimu. Meskipun jarak tak memisahkan kita, tak dapat lupakan harummu. Ku tak tenang bermimpi, enggan aku berlari. Dirimu selalu hantui malam-malamku. Ku pinta untukmu benang-benang rindu, agar kau pun tahu begitu tersiksa diriku. Tak memandang senyummu, runtuhkan kuatku, hampa diri ini karena kau tak ada di sini. Rindu aku, rindu kamu, rindukan separuh hatiku, rindukan dirimu. Ku tak tenang bermimpi, enggan aku berlari. Dirimu selalu hantui malam-malamku. Ku pinta untukmu benang-benang rindu, agar kau pun tahu begitu tersiksa diriku. Tak memandang senyummu, runtuhkan kuatku, hampa diri ini karena kau tak ada di sini. Ingin aku kembali, oh seperti dulu lagi. Oh, kan ku pinta untukmu benang-benang rindu, agar kau pun tahu begitu tersiksa diriku. Tak memandang senyummu, runtuhkan kuatku, hampa diri ini karena kau tak ada. Tak memandang senyummu, runtuhkan kuatku, hampa diri ini karena kau tak ada di sini. Yes, kembali lagi kita di Grand Grand Final Final SMK Digi Digi Social Social Fest Fest 2020. Wow, ini sudah 3 finalis terpilih sebagai juara harapan pada hari ini. Dan masih ada 7 finalis lagi yang akan memperebutkan juara pertama, kedua, dan ketiga. Siapa nih kira-kira ini? Wow, itu sudah berdebar-debar pastinya, Betul Bekti. sekali. Tapi sebelum kita langsung masuk ke pengumuman pemenang, kita mau dengarkan dulu nih, ada komentar dari Dewan Juri saat penilaian waktu presentasi. Baik, kita saksikan bersama-sama. Ini dia. Membaca masalah, membuat solusi, kemudian mengimplementasikan ke sebuah alat yang menyelesaikan solusi itu tuh menurut saya spektakuler untuk kelas 10-11 loh Pak. Iya. Iya loh. Tapi bagaimana petani Indonesia, saya kan sudah dikenalin dengan artificial intelligence, IoT, itu kan menjadi ini menarik. Ada poin tersendiri ya. Terima kasih banyak Dewan Juri, Pak Sumarno, Pak Andi Joko, Mas Andro, Mas Janu, dan Mbak Dita. Terima kasih banyak waktunya hari ini. Terima kasih banyak waktunya juga malam ini untuk pleno. Iya, itu dia ya Wow, komentar dari komentarnya. para Dewan Juri. Ini Terima pastinya kan kasih. mereka juga melewati proses yang panjang ya Kak Bekti ya. Betul sekali. Terima kasih pada Dewan Juri yang sudah bekerja luar biasa dan akhirnya bisa memilih juara-juaranya yang tentunya sudah pasti sesuai. Dan ini keputusan Dewan Juri tidak dapat diganggu-gugat dan tidak ada yang namanya titip-titipan ya. Tidak ada itu. Baik, kita langsung akan segera mengetahui siapakah yang berada di posisi juara ketiga. Silakan Twinda. Ya,
Juara ketiga jatuh kepada dengan total nilai 318. Ya, siapa kira-kira? Selamat kami ucapkan kepada distancing team dengan aplikasi Auto Repair. Yeay, selamat. Waduh, ini dia wajah-wajah bahagia. Auto Repair yang dikasih tahu. Pamerin. Iya, nah mereka mendapatkan hadiah berapa, Twinda? 45 juta rupiah. Itu Selamat. Selamat banget ya, kita iri ya, tapi emang Bukan lagi. kita nggak sehebat mereka sih untuk bisa bikin itu. Kak Itu, Bekti, wah ya. hebat banget sih. Iya, betul. Baik, kalau begitu kita akan langsung saja menuju ke juara kedua. Dengan total nilai 324 dan mendapatkan hadiah sebesar 60 juta rupiah. Diraih oleh selamat kepada aplikasi e-Cycle Study. Wah, ini dia. Keren banget ya, ganteng-ganteng ya. Wow, ini perasaan nggak nyangka. Bener-bener gak nyangka di juara 2, 60 juta bagi 2. Sama Sama mikirnya ya. 30-30 ya kan, lumayan. lumayan. Buat traktir pacar, jangan disimpan untuk tentunya mengembangkan ilmu, Betul. mengembangkan produknya juga buat bisnis kita ya kan? betul. Betul, setuju banget ya. Smart tuh kan. Oke, ini luar biasa sekali para finalis yang sudah terpilih menjadi juara dalam program SMK Digi Social Fest 2020 ini. Udahan ya ngumumin pemenangnya ya? Belum, masih ada satu lagi nih juara pertamanya. Wow. Hadiahnya 75 juta rupiah. Ini dia, aduh. Baiklah kalau gitu, siapakah juara pertama dari SMK Digi Social Fest 2020? Pemenang pertama adalah sesaat lagi kita akan segera saksikan Unity. Yeay, selamat untuk para pemenang di SMK Digi Social Selamat Fest ya. 2020. Dan karya-karya kalian tuh keren banget loh semuanya. Yes, Banget. Dan buat teman-teman yang belum beruntung, jangan bersedih hati, tetap semangat. Dan ini adalah lagu spesial buat kalian yang judulnya No Melo. Hey yo man, what's up? Why don't you tell them how I'm feeling right now? That's right, you know what I mean. You and what you are. Hit it. Hei kamu yang murung itu, kenapa wajah manismu ditekuk gitu? Apapun yang buat kamu feeling blue, jangan cari gak asik gitu. Santai saja, rendahkan dirimu, kita harus take it slow. Sedih hati let it go. Buang sedihmu, nyanyi bersamaku, lupakan semua kata-kata yang selalu bikin kita buang waktu dan rasa. Kenapa sih gak ada yang bisa ngertiin gue? Wake up, wake up, wake up. Happymu kehilangan mereka. Wake up, wake up, wake up. Seringnya guna. Aku sering menyanyikan na 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 na. No mellow, no mellow. Angkat wajahmu dan nyanyikan na 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 na. No mellow, no mellow. Masa muda hanya sebentar saja. Pastikan banyak cerita bahagia. Hidup punya kamu, jaga dirimu. Cuma kamu yang bisa teguhkan jalanmu. Dunia gak hanya sosial media, luangkan waktu lebih banyak lihat dunia. Dibilang jelek, santai saja bah. Bukan orang yang bayar kau punya kuota. Santai. Kau harus take it slow, sedih hati let it go. Jangan gampang baperan, asikin aja kawan. Apa yang kau mau semua
ada di depan matamu. Jika kau tak biarkan orang ganggu mimpimu. So Wake up, wake up, wake up. Mimpimu gak diatur mereka. Wake up, wake up, wake up. Santai saja bila dikomenin mereka yang tak punya urusan sama kita. Ayo bisa lebih kuat kita, let's go. Jangan kita rasa melo-melo. Aku sedih mudah nyanyikan na-na-na-na. No melo, no melo. Angkat wajahmu dan nyanyikan na-na-na-na. No melo, no melo. Rasa mudah hanya sebentar saja. Pastikan banyak cerita bahagia. Hidupku ya kamu, jaga dirimu. Cuma kamu yang bisa tentukan jalanmu. Aku sedih mudah nyanyikan na-na-na-na. Romelo, Romelo. Angkat wajahmu dan nyanyikan na-na-na-na. Romelo, Romelo. Masa muda hanya sebentar saja. Pastikan banyak cerita bahagia. Hidupmu ya kamu, jaga dirimu. Cuma kamu yang bisa tentukan jalanmu. No melo. Ya. Aduh. Kenapa kamu lari? Nanti manggung lagi kan? Iya. Astagfirullahaladzim, ini dada lagi. Ya, maaf. Kapan lagi kan bisa ketemu sama Unity? Jarang-jarang loh, Kak. Makanya tadi nggak mau ketemu satu panggung tadi nggak jadi kan? Iya, mau makanya. foto. Mereka nggak mau sama yang udah bersuami. Iya bener juga, lupa. Makanya kecepatan sih nikahnya. Aku udah tua. Oh iya bener. Baiklah kalau gitu. Ini semuanya nih lagi pada nungguin tahu. Emangnya nungguin kamu. Enggak lah. Abis nungguin Unity ya mereka sekarang nungguin untuk menanti-nantikan siapakah juara pertama dari SMK Digi Social Fest 2020. Sudah siap? Siap. Twin Day itu Twin Day di kemarin rumah? kamu ya, Twin Day di rumah. Apa-apa. Twinda, kamu udah siap? Sudah. Baik. Dengan Langsung saja. perolehan nilai 337 diperoleh oleh Siapa kira-kira? deg-degan ya. Luar biasa. 75 juta rupiah soalnya. Dan selamat kepada tim Local Love dengan aplikasi Ngamen Hub, The Next Level of Ngamen dari SMK Telkom Malang. Ya. Selamat. Yes. Ya gitu. Happy-nya. Keren banget ya, 75 juta rupiah cuman yes gitu doang ya. Kalau aku sudah jumpalitan. Gak muat Pak, Oh, kan tetap iya. mau masuk di dalam frame-nya, jadi Iya cuma betul bisa. ya. Yes benar Tapi juga begitu ya. off cam langsung. Selamat sekali lagi untuk SMK Telkom Malang dengan tim Local Love-nya dan aplikasinya Ngamen Hub, The Next Level of Ngamen. Wow, ini kayak seluruh pendukung tim Local Love langsung aja banjiri nih kolom komen, langsung banjiri. Yes. Wow, SMK Telkom Malang. Yes. Wah keren banget ya. Nah tadi kita sudah mengetahui juara satunya ya. Betul sekali Kak Bekti dan selamat sekali lagi kami ucapkan kepada seluruh pemenang. Terima kasih atas antusiasme dalam mendukung program ini dan juga terima kasih kepada Telkom Indonesia yang terus mendukung lahirnya karya-karya yang menginspirasi meskipun kita masih dalam kondisi pandemi COVID-19. Baiklah sebelum kita tutup acaranya, kita masih ada satu performance lagi dari Denny. Hai ho! Tinggalkan kebiasaan yang lama. Disiplin hidup sehat lebih indah. Tinggalkan berpikiran yang sia-sia.
positif itu indah. Mari kita lakukan perubahan untuk masa depan. Ayo kita berjuang, nyalakan api semangat kita. Gak nyerah, gak nyerah, gak nyerah, gak nyerah, ayo berubah. Ayo kita berjuang, wujudkan semua impian kita. Gak nyerah, gak nyerah, gak nyerah, gak nyerah, ayo berubah. Ayo berubah. Tinggalkan Yes, kami ucapkan terima kasih tentunya untuk Telkom Indonesia yang sudah menyelenggarakan acara SMK Digi Social Fest 2020. Yes, dan sebagai penutup kami juga mengucapkan terima kasih